Kakak Ansi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Pak Menteri, Pak Sekjen, para dirjen yang kami hormati. Pak Menteri, intinya teman-teman Komisi 4 ini ingin KKP itu sungguh memperlihatkan bahwa negara hadir untuk nelayan rakyat. Ada pemberdayaan, ada perlindungan, ada keberpihakan, dan bantuan konkret untuk nelayan. Dan secara pribadi saya melihat dalam susunan ini sudah cukup baik, Pak. Akan lebih baik lagi kalau memang bisa ditingkatkan. Terkait dengan kebijakan, saya pribadi ingin mengapresiasi kepada Menteri KKP dan juga KKP terkait dengan langkah baik dalam hal penertiban sertifikat kelaikan kapal perikanan yang sebelumnya kita tahu ini ada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Apa yang dilakukan oleh Menteri KKP ini menurut saya ini adalah langkah terobosan berani, komitmen yang baik yang patut diapresiasi. Saya memberi apresiasi tetapi perlu ada langkah lanjutan, Pak Menteri. Apa itu langkah lanjutannya? Langkah lanjutan itu adalah juga harus diikuti dengan pengalihan penertiban surat ukur dan pas kapal khusus bagi para nelayan ini. Karena urusan ini masih berada di Kementerian Perhubungan, dan kalau tidak dialihkan juga secara bersamaan ya dengan sertifikat kelaikan kapal perikanan, maka rentan terjadinya pungutan liar di lapangan oleh oknum-oknum di lapangan, Pak Menteri. Saya mengambil contoh di Kabupaten Flores Timur dan Sika di Pulau Flores itu, mestinya itu pungutan sebesar 750.000, Pak Menteri. Tetapi ditarik sebesar 2.500.000. Maka kami mohon ini segera ditertibkan, SDM dari KKP segera disiapkan, sistem tata kelolanya dibenahi, sehingga proses transparansi dan akuntabilitas yang ujungnya ini adalah kontribusi bagi kas negara ini bisa positif hasilnya. Saya apresiasi itu, Pak Menteri. Yang kedua, beberapa waktu lalu Pak Menteri hadir dalam sebuah fora internasional ya, The Committee on Fisheries ke-35 di Roma, 5-8 September, bicara tentang perikanan berkelanjutan dan juga visi besar menyangkut prinsip-prinsip ekonomi biru. Pertanyaan saya, Pak Menteri, kira-kira terobosan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh KKP untuk pemenuhan pangan global, karena ada prediksi dari Badan Pangan Dunia FAO bahwa kebutuhan protein dan ikan ini juga adalah salah satu sumber protein ya, masyarakat global itu akan meningkat menjadi 70% di tahun 2050. Ini adalah peluang yang harus kita ambil, dan langkah serta timingnya itu harus kita persiapkan mulai sejak saat ini, Pak Menteri. Yang kedua, kita juga ingin tahu bagaimana rencana aksi implementasi program dan kegiatan serta penerapan menu kriteria DAK 2023 agar berhasil dan mampu berkontribusi dalam pemenuhan pangan dunia ini terkait dengan perikanan berkelanjutan tadi dan juga prinsip-prinsip ekonomi biru, Pak Menteri. Yang ketiga, saya ingin menyorot soal kebijakan pelarangan ekspor bening benur lobster, Pak. Namun pada 28 Agustus 2022 kemarin, petugas kita itu menggagalkan penyelundupan sebesar 300.000 benih benur dari arah Batam ke Singapura. Dan kalau kita lihat polanya, Pak, Batam, Singapura, Vietnam. Pertama, lagi-lagi saya apresiasi, betul kita berhasil menggagalkan ini, Pak. Tetapi pertanyaannya, kenapa ini masih bisa terjadi, Pak? Kekhawatiran kami, saya khawatir ini hanya sekedar fenomena gunung es, Pak. Kejadiannya bisa lebih besar dari ini. Kalau lebih besar dari ini, kemarin catatannya itu kerugian kita itu mencapai 76,7 miliar. Kalau ini fenomena gunung es, khawatirnya bisa 10 kali lipat, berarti bisa sampai ke angka 700-an miliar, Pak Menteri. Ini kan biaya ataupun profit yang hilang dari negara kita. Kita ingin KKP punya
langkah konkret apa untuk melakukan hal ini? Dan yang kedua, ini pasti sindikat, Pak Menteri, karena polanya sudah terbentuk dan berulang-ulang. Yang terakhir, Pak Zaini, ya terus terang lah, menurut saya sih ada kemajuan Pak Zaini ini. Saya kasih foto aja, tolong kasih tunjuk foto. Ya saya ingin fair aja, Ervan. Nah ini fotonya Pak Zaini, terima kasih Pak Menteri. Jadi dari Pak Zaini ini kasih ke NTT ini 2 kapal ini. Besar ini luar biasa Pak Zaini. Tapi mohon maaf Pak Zaini, waktu kemarin mau kasih ke Ibu Bupati bilang gini, Ibu Bupati Rote nih yang di Pak Ansi, ini nelayan nggak bisa pakai, biaya operasionalnya terlalu mahal. Kalau bisa yang 2 JT atau yang ketinting atau 1 JT Pak Menteri. Tapi saya menggarisbawahi bahwa Pak Zaini setidaknya sudah mendengar dan sudah hadirkan ini sampai ke beranda depan negeri di Rote. Satu lagi PR buat Pak Zaini, jangan lupa keruk, itu PPI Tulendale Pak Zaini, itu baru Pak Zaini top. Sekian, terima kasih Pak Menteri, saya kembalikan. Ibu Pimpinan, saya boleh sedikit menyambung yang Kakak Alin, karena ada kaitan nih. Silahkan. Terima kasih. Mau ditransfer ke sini kapalnya? Enggak? Pak Menteri, tadi Kakak Alin bicara soal kapal-kapal sitaan. Saya dari dulu nggak setuju kapal itu ditenggelamkan. Ada banyak SMK Politeknik, ya, sekolah-sekolah perikanan kita tuh yang nggak punya kapal untuk belajar, untuk latihan. Apakah mungkin kapal-kapal sitaan itu kita hibahkan ke mereka, Pak? Supaya sekolah-sekolah ini punya alat juga untuk belajar, mengajar, dan seterusnya, praktek, ya, praktek lapangan. Tetapi kalau bisa disesuaikan sehingga juga tidak memberatkan dari segi biaya operasionalnya para sekolah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pimpinan. Kan menarik juga itu tadi soal apa namanya kawasan food estate. Jadi food estate itu kita di perikanan itu masuk di kelompok food estate. Karena food estate itu adalah program nasional dan kita masuk di kelompok situ. Nah, terhadap food estate ini sekaligus menjawab Ibu Alin dan Pak Lema. Usaha yang kita lakukan, kita ini punya, ini soal ketahanan pangan khususnya di sektor perikanan. Kita ini punya target. Jadi saya hadir memang sudah ditargetkan akhir 2024 itu kita bisa mencapai produksi udang 2 juta ton. Waktu kemarin di Roma tuh dirjennya waktu apa namanya bilateral meeting sama saya, salah satunya itu yang ditanyakan bagaimana progresnya. Kita punya 749 ya hektar, 247.000 hektar lebih, kurang lebih. Produktivitas kita itu cuma 0,6 ton per hektar. Jadi sangat rendah, sangat tradisional. Kalau itu direvitalisasi supaya ada IPAL, kemudian ada intake yang bagus dan sebagainya supaya meningkat minimal menjadi 15 sampai 20 ton per hektar saja, kita sangat luar biasa sebenarnya produksi kita dan kita mungkin bisa masuk di 10 besar eksportir dunia. Itu butuh biaya yang tidak sedikit. Tidak kurang dari 2 sampai 3 triliun untuk melakukan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modeling. Nah, modeling ini kita sudah programkan juga, namun lahannya yang sampai hari ini masih mencari, ya, dan salah satu kandidat yang terkuat itu adalah di Sulawesi Barat yang bekerja sama dengan KLHK. Jadi lahan sendiri juga tidak mudah, ada yang sudah kita dapatkan tapi kemudian ternyata setelah dicek setiap sekian tahun itu terjadi rob yang tinggi dan ini baru ketahuan setelah beberapa kali gitu. Itu salah satunya Pak Lema yang ingin saya sampaikan sama Ibu Alin. Baik, Ketua dan Pak Menteri, seluruh slot 1 dan Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan draft kesimpulan rapat kita kali ini. Poin 9, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap konsisten dalam upaya pemberantasan pelaku IUU fishing, destructive fishing, dan penyelundupan benih-benih lobster
ke luar negeri. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan perikanan dengan mengembangkan perikanan budidaya, khususnya lobster, rumput laut, dan komoditas unggulan lainnya. Para anggota? Pak Menteri? Setuju.